Oke teman-teman, kembali lagi bersama Nasrudin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video kembali membahas seputar dunia medical representative atau sales representative teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengejar target sales biar dapat insentif bahkan setiap bulan di dunia medical representative atau sales representative teman-teman. Sebenarnya ada tiga hal yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama ada input, proses, dan juga output teman-teman. Nah, yang pertama itu input terdiri dari product knowledge, terus ada kontrak program, terus ada medical knowledge, terus ada juga yang namanya selling skill teman-teman. Nah, product knowledge ini bisa disebut dengan teman-teman harus menguasai yang namanya produk, tahu tentang komposisi produk, terdiri dari aturan pakai produk, harga produk, terus target produk ini untuk anak-anak ataukah dewasa, dan juga banyak sekali. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai produk atau product knowledge. Bila perlu teman-teman kuasai sampai benar-benar di luar kepala begitu teman-teman, sampai lancar. Nah, itu input terdiri dari product knowledge. Ada juga yang namanya eh, kontrak program teman-teman. Nah, kalau misalkan kontrak program biasanya dari tim marketing ada program-program sendiri untuk ditawarkan ke apotek ataupun toko obat. Contoh seperti ini, teman-teman bisa kontrak apotek ataupun toko obat dengan misalkan pengambilan 10 juta atau 50 juta selama 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun dengan diskon spesial atau diskon tertentu, dan juga dengan reward cashback. Nah, itu bisa disebut dengan kontrak program teman-teman. Nah, di input juga ada yang namanya medical knowledge. Jadi kalau misalkan medical knowledge itu contoh menguasai yang namanya medis. Jadi ketika teman-teman datang ke toko obat ataupun apotek begitu, teman-teman tahu ketika pasien datang dia mengeluhkan nyeri sendi, yang cocok itu harus dikasih eh, produk apa. Terus ketika ada pasien mengeluhkan sakit gigi atau sakit mata begitu, produk yang akan cocok sebenarnya untuk pasien tersebut apa begitu. Jadi ketika ada pasien datang contoh ke klinik ataupun rumah sakit, harusnya contoh seperti dia mengeluhkan sakit jantung, harusnya dia datangnya ke dokter apakah dokter spesialis kulit kelamin, apakah dokter gigi, apakah dokter bedah, dan apa alat yang akan digunakan untuk pasien tersebut. Jadi intinya pengetahuan tentang medis teman-teman. Nah, terus ada juga yang namanya selling skill. Jadi kalau misalkan selling skill itu bisa disebut skill menjual teman-teman. Jadi teman-teman punya skill menjual, bagaimana caranya teman-teman membujuk atau mempengaruhi ya apotek ataupun toko obat untuk bisa membeli produk dan menyediakan produk yang kita tawarkan. Nah, itu bisa juga disebut dengan selling skill teman-teman. Nah, yang kedua, yang pertama tadi input sudah, yang kedua proses teman-teman. Nah, proses ini bisa disebut dengan kunjungan teman-teman. Jadi biasanya di industri farmasi itu ada master list outlet atau customer list outlet. Biasanya itu dikasih ke sales representative atau medical representative. Ya sekitar terkadang ada yang 100 outlet, 150 sampai 200 outlet, itu tergantung dari kebijakan perusahaan industri farmasinya begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapatkan yang namanya list outlet yang teman-teman akan kunjungi, teman-teman mapping area teman-teman. Jadi mapping area sebagai contoh seperti ini, teman-teman misalkan megang untuk area Jakarta Timur. Nah, teman-teman mapping. Jadi misalkan bloknya Rawamangun, misalkan apotek mana aja, bloknya Cibubur apotek mana aja yang berdekatan, bloknya Otista contoh, bloknya Pondok Kelapa ataupun bloknya Pulau Gadung. Jadi teman-teman bisa eh, mapping untuk teman-teman kunjungannya enak. Jadi tidak mental dan tidak berjauhan teman-teman.
Nah, setelah itu teman-teman coba untuk rutin kunjungan. Jadi setelah list outletnya ada, di mappingnya sudah, teman-teman rutin kunjungan, teman-teman. Dengan teman-teman rutin kunjungan, akan ada kemungkinan untuk mendapatkan purchase order atau mendapatkan penjualan atau produk teman-teman yang teman-teman bawa akan masuk ke outlet, begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, input sudah, prosesnya sudah, yang selanjutnya tinggal output, teman-teman. Ketika input sudah, prosesnya sudah, outputnya nanti teman-teman akan bisa mendapatkan yang namanya sales ketika teman-teman tidak datang, contoh, atau teman-teman tidak tahu, bisa-bisa apotek ataupun toko obat order sendiri. eh, Bisa juga terjadi demand, atau apotek ataupun toko obat istilahnya dia melakukan permintaan orderan dengan value banyak dan dengan total item khusus, teman-teman. Bisa juga terjadi yang namanya penambahan transaksi outlet. Yang awalnya contoh misal outlet transaksinya cuma hanya sekedar 15, bisa terjadi 20, 50, 100, bahkan lebih, teman-teman. Nah, itu juga menjadi senjata teman-teman bisa achieve target dan mendapatkan insentif, teman-teman. Jadi tips ini silahkan teman-teman pakai dan konsisten, silahkan untuk teman-teman gunakan untuk selalu achieve target setiap bulan. Otomatis nanti teman-teman akan mendapat insentif tiap bulan atau bonus dari industri farmasinya, begitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja. Ada penambahan satu, jadi teman-teman ketika closing ada yang namanya bisa dibilang role model. Jadi role model itu bisa dibilang ketika teman-teman berkomunikasi ke apotek atau datang ke apotek, itu bisa dibilang perilaku kita bisa terlihat baik, terlihat diikutin orang lain seperti itu, bahwa eh, kita tuh benar-benar eh, berperilaku baik, ya bisa dibilang attitude-nya bagus, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nantikan video saya selanjutnya tentang dunia medical representatif atau sales rep. Terima kasih.